Soal akses kesehatan, rumah sakit banyak di Tangerang Raya, baik itu pemerintah maupun swasta, tapi tidak di selatan. Serang, Pandeglang, Lebak, ini jumlah rumah sakit masih bisa dihitung jari. Sehingga hari ini kita punya PR, segera mengaktifasi rumah sakit Labuan dan Cilograng. Karena orang dari selatan itu kalau mau ke rumah sakit jauh. Persoalan rumah sakit itu kan persoalan kecepatan, emergency. Jadi kalau rumah sakitnya jauh, orang bisa touring hospital. Orang menuju rumah sakit mati di jalan. Supaya apa? Setelah nanti siap semuanya, kita nyatakan dibuka, di launching, sudah bisa melakukan pelayanan. Dan pelayanan prima. Karena orang berobat itu kan harus dilayani dengan prima. Hospital itu. Lagi-lagi SDM ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program Ngode Ngobrol Bareng Anggota Dewan. Kali ini saya akan berbincang dengan anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar, Haji Fitron Nur Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bang? Baik, alhamdulillah. Ya. Sebagai wakil rakyat sepertinya sehat itu penting. Oh iya. Apalagi sekarang buat semuanya sehat semuanya, itu penting. Ya. Karena sekarang lagi masa reses ya Bang ya? Oh udah selesai. Sudah selesai ya. Bang Fitron, ini mungkin kalau publik sudah tahu ya siapa itu Bang Fitron. Sudah banyak yang tahu. Mungkin ya. Tapi sebagian sobat Kabar Banten tentu ingin tahu bagaimana jejak rekam Bang Fitron ini sehingga menjadi seorang politisi yang sukses lah sekarang ini. Amin. Gimana Bang bisa pertama kali mengenal politik praktis? Gimana ceritanya itu? Iya, saya nih sebenarnya sejak kuliah cita-cita saya itu jadi wartawan. Ya, cuma ternyata pada waktu itu saya melamar ke salah satu surat kabar lokal di Banten. Pemretnya bilang, kamu saya tolak. Kata dia, karena kamu lebih cocok jadi narasumber, kata dia waktu itu. Nah, kecewa dong saat itu. Karena saya membayangkan seorang wartawan itu mampu merekam banyak peristiwa. Wartawan itu tahu banyak hal, lebih dulu dari orang lain karena dia mengabarkan. Dan interaksi saya dengan Kabar Banten juga luar biasa sejak saya masih kuliah. Sehingga mendorong saya untuk punya atensi lebih terhadap politik. Selepas saya kuliah S1 dan saya menempuh perguruan tinggi di S2, dan saat itu saya sudah mulai bergeser, saya ingin jadi dosen. Nah, pulang S2 ternyata atensi saya terhadap politik mendorong saya untuk jadi konsultan politik. Saya banyak menangani peristiwa politik, terutama di perhelatan pilkada, dan saya fokus di situ. Tahun 2013, takdir menghantarkan lain. Ketika saya suatu hari diminta oleh Ibu Atut buat mencalonkan diri jadi anggota DPRD provinsi lagi gitu kan. Dan alhamdulillah saat itu saya terpilih meskipun dapil saya Pandeglang. Dan dari situ saya sudah mulai terjun ke politik praktis sampai hari ini untuk yang kedua kalinya. Jadi prosesnya panjang. Panjang. Jadi ini bukan cita-cita saya sebenarnya. Cita-citanya jadi wartawan tapi kemudian menjadi wakil rakyat. Tapi sepertinya bedanya sedikit tuh Bang. Kalau jadi wakil rakyat juga kan sama menyuarakan aspirasi rakyat juga ya. Ya makanya pergeserannya memang agak jauh tapi dia senafas. Jadi keinginan saya bisa terlibat di banyak peristiwa politik pada akhirnya mengantarkan saya untuk bisa terlibat tapi tidak jadi wartawan. Tapi menjadi temannya wartawan gitu kan. Ya tadi betul kata Pemret salah satu media yang dia bilang mungkin saya cocoknya jadi narasumber gitu kan. Dan hari ini takdir mengantarkan saya untuk dalam posisi itu. Dan betul menjadi narasumber jurnalis seperti itu. Ya. Ya, kepuasannya sama. Kepuasannya sama. Tadi ada perintah tugas untuk langsung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Banten begitu ya. Apa yang terbenak dalam Abang tuh? Sebenarnya saya tidak terlalu yakin ya, karena untuk jadi anggota dewan itu perlu popularitas. Dia harus punya kontribusi pengabdian yang panjang di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat tahu kiprah kita. Tapi pada waktu itu saya berpikir bahwa belum terlambat. Jadi mencoba saya membuat satu skema, saya turun saja ke masyarakat. Saya sampaikan bahwa
politik itu seperti ini dan saya ingin seperti ini, dan rupanya masyarakat menerima saya dan membawa sebuah takdir saya terpilih gitu. Jadi dari situ saya yakin bahwa ini jalan saya. Dan di periode yang kedua saya meningkatkan intensitas saya untuk bisa terus ke lapangan. Sampai hari ini mungkin dirata-ratakan hampir setiap hari saya ke lapangan. Bertemu dengan masyarakat. Bertemu dengan masyarakat. Kalau sebelum kantor atau setelah pulang kantor, tergantung rapat di DPRD itu pagi atau sore. Kalau pagi sorenya gitu, kalau sore paginya gitu. Kecuali rapat yang membutuhkan waktu lebih sehingga saya tidak sama sekali punya waktu ke lapangan. Tapi as long as saya punya waktu pasti saya ke lapangan. Ya karena saya ingin punya interaksi yang lebih. Jadi saya merasa tidak puas manakala saya tidak memiliki keterlibatan yang penuh terhadap sebuah peristiwa. Saya tidak memiliki keterlibatan yang penuh tentang aspirasi masyarakat gitu. Jadi saya serapnya di lapangan, di DPRD ini saya mengaktualisasikan. Saya mencoba membuat sebuah trial bahwa apa yang saya pahami, apa yang saya lengkapi informasinya, apa yang saya konsep itu harus termanifestasi di dalam agenda-agenda pembangunan di DPRD di Provinsi Banten. Bertemu dengan masyarakat, pasti kan tentunya juga banyak aspirasi yang disampaikan begitu. Iya, banyak sekali. Masyarakat selama 2 periode menjadi anggota dewan, adakah aspirasi yang kiranya menurut Pak Fitron ini belum terakomodir oleh OPD-OPD Pemprov Banten begitu? Ya, meskipun kita merasa sudah banyak yang terakomodasi, tapi tentu saja kan harapan masyarakat itu dinamis. Masyarakat selalu punya kebutuhan-kebutuhan yang meningkat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat, PR-PR yang harus dikerjakan saja masih banyak yang belum bisa diselesaikan karena memang sebagai seorang anggota DPRD nggak bisa sendiri juga kan. Ibaratnya APBD kita ini tidak mampu mengcover semua kebutuhan. APBD kita itu seperti perempuan pakai sarung. Kalau ditarik ke atas yang bawah kelihatan, kalau ditarik ke bawah yang atas kelihatan. Sehingga kita membutuhkan apa yang disebut dengan skema prioritas. Atau skema isu strategis, karena nggak mungkin dalam satu waktu semua kebutuhan bisa dipenuhi, tapi kita harus menyicilnya dengan prioritas-prioritas. Dan itu karena keterbatasan kewenangan juga mungkin ya, Pemprov Banten kan memang salah satu problem kita adalah kewenangan. Otoritas itu kan tidak semua aspirasi masyarakat itu sebenarnya menjadi kewenangan kita, tapi kita nggak boleh bilang bahwa oh maaf, saya anggota DPRD itu aspirasi Bapak untuk pusat. Maaf, saya anggota DPRD Provinsi Banten, aspirasi Bapak kewenangan kabupaten. Kita nggak boleh kayak gitu. Sepanjang itu aspirasi masyarakat dan kita anggota DPRD, kita kan punya jalur komunikasi, koordinasi. Kita bisa sampaikan ke kabupaten, kita bisa sampaikan ke pusat. Tapi ketika kabupaten ataupun pusat atau bahkan provinsi tidak bisa mengakomodasi, tugas kita memperjuangkan. Tugas kita memperjuangkan. Tapi kita juga harus berpikir, jadi anggota dewan nggak bisa nyelesain semua isu. Ada isu pilihan kita yang akan bisa menjadi legacy di akhir masa jabatan kita. Salah satu yang saya menjadi satu hal prioritas adalah misalkan saya sejak di Komisi 5 di periode pertama sampai hari ini saya belum pernah pindah komisi. Saya ngerasa saya punya banyak peluang buat belajar. Saya bukan orang kesehatan, tapi kesehatan menjadi urusan saya. Saya orang pendidikan, sehingga saya ngerasa inherent dengan isu pendidikan. Tapi saya juga tidak menguasai semua isu. Nah, kesempatan saya adalah saya learning by doing. Saya belajar tapi sambil bekerja gitu. Jadi bobot belajarnya di awal itu sangat tinggi. Jadi saya merasa bahwa selama saya menjabat itu peran saya masih sangat kurang. Kenapa? Karena ada waktu panjang yang saya harus belajar memahami semua isu. Berinteraksi dengan karena berjuang tanpa memahami sebuah isu kan salah juga gitu loh. Jadi saya belajar. Jadi boleh saya katakan bahwa kayaknya kalau kita baru menjabat jadi anggota dewan, proses adaptasi belajarnya panjang. Jadi bisa dikatakan juga seperti ini. Kalau ada masyarakat menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD lalu tidak dijalankan, bukan berarti anggota dewannya nggak bagus, tapi bisa jadi nggak paham. Nggak paham persoalan. Nggak paham persoalan. Jadi gimana dia merasa bahwa isu itu penting kalau dia nggak paham gitu. Itu saya sadari sejak awal, sehingga menurut saya harus punya waktu cukup panjang buat kita belajar, sehingga nanti ketika ada aspirasi, kita paham bagaimana aspirasi itu penting, bagaimana aspirasi itu disampaikan, aspirasi itu dijalankan, aspirasi itu dikawal, dan aspirasi itu tuntas. Butuh belajar. Kenapa anggota dewan punya latar belakang? Kan jadi anggota dewan nggak perlu pinter-pinter amat sebenarnya buat terpilih. Yang penting masyarakat milih jadi. Tapi kalau sudah jadi anggota dewan harus pinter. Dan itu tuntutan pertama ya? Iya. Kalau nggak pinter nggak paham. Kalau nggak paham nggak akan tahu persoalan. Kalau nggak tahu persoalan, gimana kita memperjuangkan? Dan mudah-mudahan aspirasinya nanti dilanjutkan di tahun 2000 selanjutnya gitu ya.
God willing lah, semoga terpilih lagi ya. Iya, Pak Pitron 2 periode menjadi anggota Dewan ya, dan termasuk orang yang setia ini di Komisi 5. Ya. Dan pasti kan tahu seluk-beluk aspirasi masyarakat begitu. Kira-kira yang kalau dihimpun dari aspirasi yang banyak itu dari masyarakat, apa saja tuh yang? Iya, terutama yang rutin itu di dunia pekerjaan, di dunia lapangan pekerjaan ini soal pengangguran ya. Ini besar sekali tantangan kita di situ. Tapi masalah di Provinsi Banten itu nggak sektoral, dia interconnection. Masalah pengangguran nggak bisa dilihat dari soal lapangan pekerjaan saja, tapi soal link and match. Ada hubungannya sama pendidikan. Bagaimana pendidikan SMK menyiapkan sumber daya manusia yang link and match dengan peluang angkatan kerja di Provinsi Banten. Industri mau banyaknya kayak apa di Provinsi Banten, kalau SDM kita nggak link and match dengan industri yang ada, ya mau tidak mau warga Banten jadi penonton dengan seiring besarnya investasi dan industri di Provinsi Banten. Ini problem. Nah, itu yang sering saya lihat dinamikanya di sektor ketenagakerjaan. Di sektor pendidikan hari ini kita punya program kesehatan pendidikan gratis. Bukan berarti itu nggak punya masalah, punya masalah. Karena pendidikan itu bukan cuma akses, tapi mutu dan manajemen. Aksesnya murah, gratis, tapi kalau nggak punya mutu gimana? Nah, itu tantangan. Dan tantangan di Provinsi Banten adalah setelah akses adalah mutu. Kita masih belum memiliki pendidikan yang merata, yang memiliki kualifikasi mutu yang baik secara merata ya. Ada sekolah-sekolah bagus tapi belum menyebar di Provinsi Banten, terutama SMA, dan ini menjadi PR kita. Ini sisa-sisa PR yang harus dipikirkan oleh DPRD dan Provinsi Banten. Dan saat ini pun kan Provinsi Banten masih termasuk daerah yang angka penganggurannya tertinggi. Iya, kita cuma gonta-gantian nama Jawa Barat, kadang Jawa Barat, kadang Banten. Padahal dua-duanya itu industrinya besar. Jawa Barat industrinya luar biasa, Banten industrinya luar biasa. Tapi kenapa pengangguran tertingginya ditempati secara bergiliran hanya atau secara bergantian antara Jawa Barat dan Banten gitu kan. Nah, ini ada anomali, ada hal yang aneh gitu. Tapi setelah kami telusuri ternyata memang persoalan industri ini menjadi magnet orang-orang luar Banten, orang-orang Jawa Barat untuk datang. Jadi kita menjadi daerah urban, ya biar bagaimanapun sangat kompetitif. Yang saya sebut tadi, ketika peluang ada, kita harus siapin SDM-nya semuanya memiliki kecocokan terhadap tuntutan dunia kerja. Ini bicara SDM nih Pak Pitron, itu kan bicara soal pendidikan berarti ya. Nah, industri yang banyak harusnya kan bisa menyerap SDM tenaga kerja lah ya. Di provinsi lebih banyak begitu. Apa yang terjadi sebenarnya dalam pendidikan di Banten ini? Ya, kita harus punya blueprint ya. Kita harus punya peta. Demand-nya seperti apa, tuntutannya seperti apa, supply-nya cocok atau enggak. Jadi ketika kita punya supply yang nggak cocok sama demand, nggak akan pernah bisa menjadi solusi itu. Jadi yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten adalah membuat blueprint ya antara peluang antara demand dengan supply secara baik. Ya tadi yang disebut link and match. Dunia kerja butuh apa? Pendidikan siapkan. Sehingga nanti SDM kita di Provinsi Banten bisa bersaing dengan angkatan kerja dari luar Banten. Karena kan angkatan kerja nggak boleh. Perusahaan di Banten harus merekrut orang Banten aja, nggak boleh. Karena ada undang-undang yang melarang itu, karena kita NKRI. Nanti kalau orang luar Banten nggak boleh kerja di Banten, nanti orang Banten yang kerja di luar Banten diusir dong. Ini soal NKRI. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi yang harus kita lakukan bukan memproteksi agar orang Banten bisa kerja di Banten dengan sebuah aturan pabrik di Banten, dunia usaha di Banten harus menerima orang Banten. Bukan itu. Tapi menyiapkan tenaga kerja, angkatan kerja yang cocok dengan kebutuhan kerja. Di situ poinnya. Ini PR besar. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah diterapkan? Sudah. Cuma memang bukan persoalan mudah. Ini butuh, lah kan kalau tahun ini meluluskan angkatan kan tahun depan ngelulusin lagi, terus ngelulusin lagi, tambah tahun bukan berarti selesai, angkatan kerja makin bertambah, peluang kerja itu aja gitu, investasi nggak terlalu besar gitu, ini tantangan buat kita.
Lalu kemudian apakah kemudian komunikasi antara Pemprov Banten ya dengan perusahaan, apakah sudah, kalau menurut Pak Fitron sudah nyambungkah itu soal penentasan? Sudah, tapi belum maksimal. Ini perlu dimaksimalkan. Masih ada PR-PR yang perlu dikerjakan. Perlu dimaksimalkan. Oke, Pak Fitron, dari sekian banyak tadi soal pendidikan, kemudian tenaga kerja, apakah juga soal kesehatan di provinsi Banten? Kesehatan kita soal akses kesehatan. Rumah sakit banyak di Tangerang Raya, baik itu pemerintah maupun swasta, tapi tidak di selatan. Serang, Pandeglang, Lebak, ini jumlah rumah sakit masih bisa dihitung jari. Sehingga hari ini kita punya PR, segera mengaktifasi rumah sakit Labuan dan Cilograng. Karena orang dari selatan itu kalau mau ke rumah sakit jauh. Persoalan rumah sakit itu kan persoalan kecepatan, emergency. Jadi kalau rumah sakitnya jauh, orang bisa touring hospital. Orang menuju rumah sakit mati di jalan. Sehingga tepat kita punya rumah sakit Labuan untuk jalur tengah, kita punya Cilograng untuk perbatasan Sukabumi. Yang ini perlu diakselerasi, cepat dibuka. Siapin SOTK-nya, segera rancang, segala macam hal persiapan soal akreditasi ditempuh, segera buka. Dan problemnya, buka rumah sakit itu tidak seperti membuka toko. Saat barang sudah ada, buka langsung jalan. Kita nggak bisa, rumah sakit itu ada aturannya, ada SOP-nya. Butuh perencanaan juga. Butuh perencanaan. Jadi harus segera sekarang, walaupun memang infrastrukturnya belum, tapi SOTK-nya, sumber daya manusianya isi aja dulu, rekrut aja dulu. Biar mereka yang membantu pemerintah untuk bisa menyiapkan hal apa saja yang perlu dipersiapkan di rumah sakit. Sehingga ketika rumah sakit Labuan dan rumah sakit Cilograng nanti buka, maka pelayanannya sudah prima. Itu yang diharapkan oleh kita. Dan Pemprov Banten sebentar lagi akan membuka rumah sakit di... Iya, membuka itu artinya harus siap dulu. SOTK-nya belum sekarang, dorong dong SOTK-nya. Supaya direkturnya dipilih, wadirnya dipilih, SDM-nya direkrut. Begitu buka, alat kesehatannya sudah ada, langsung bisa melayani. Tapi kalau SOTK-nya belum di launching, setelah itu kita belum siap. Emang rumah sakit setelah dibuka bisa langsung digunakan kan nggak bisa, harus ada alkesnya, harus ada yang mengoperasikan, dokter spesialis harus ada, dan harus sekarang mulai dicicil gitu. Dan itu yang harus disegerakan oleh Pemprov Banten. Ya, saya dari kemarin bilang di media, segera bentuk SOTK rumah sakit Cilograng dan Labuan. Supaya apa? Setelah nanti siap semuanya, kita nyatakan dibuka, di launching, sudah bisa melakukan pelayanan. Dan pelayanan prima, karena orang berobat itu kan harus dilayani dengan prima. Hospitality. Lagi-lagi SDM ya? Ya. Jangan sampai kalau di perkampungan biasanya, kalau di daerah itu biasanya ada juga yang mengeluh, tidak hanya soal alat, tetapi juga bagaimana hospitality, pelayanan. Nah, Pak Fitron, ini untuk mendukung soal kesehatan ya, karena kan beberapa bulan yang lalu kita juga pernah melihat masyarakat masih ada yang ditandu segala macam. Apakah juga akses penting juga ya? Jadi kan kesehatan juga ada sama 3. Soal akses, apakah rumah sakit atau layanan kesehatan dekat dengan masyarakat? Apakah masyarakat dekat dengan tempat layanan kesehatan? Itu akses. Yang harus dilakukan oleh kita adalah mendekatkan layanan kesehatan dengan masyarakat, mendekatkan masyarakat dengan layanan kesehatan. Soal mutu, bagaimana layanan kesehatan juga bukan cuma ada, tapi orang datang sehat, terlayani, sembuh. Lalu yang ketiga, manajemen. Manajemen itu nggak gampang. Bagaimana orang datang ke rumah sakit, administrasi tidak membuat dia jadi lama. Orang datang kan butuh pelayanan cepat. Nah, ini manajemen harus dirancang menjadi manajemen yang efisien dan cepat. Jadi akses, mutu, manajemen menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Kenapa ada orang ditandu? Ya karena infrastrukturnya nggak ada, aksesnya susah, rumah sakitnya dekat, tapi jalannya jelek. Nah, ini infrastruktur kesehatan salah satunya jalan. Berarti tidak hanya menjadi PR dalam dinas kesehatan, berarti tapi OPD lain. Yang dimaksud dengan infrastruktur kesehatan itu salah satunya akses menuju tempat layanan kesehatan, artinya jalan. Nah, itu tugas siapa? Tugas Perkim, tugas PUPR gitu kan. Seperti itu. Nah, ingat, kesehatan itu bukan cuma di hilir. Pemerintah itu sukses bukan kalau dia punya rumah sakit besar. Pemerintah itu sukses di bidang kesehatan bukan berarti dia punya dokter spesialis yang banyak. Tapi kesuksesan bidang pendidikan itu ditentukan dengan apakah orang yang datang ke rumah sakit itu sedikit. Kalau banyak berarti nggak sukses dong. Hulunya ada promotif, gimana orang nggak sakit. Itu tujuan kita. Bagaimana orang nggak sakit, itu baru berhasil. Tapi kita kan nggak bisa nunggu orang nggak ada yang sakit. Kita yang sakit harus tolongin dulu. Gitu. Makanya hulu hilir. Artinya harus juga mungkin ada sosialisasi ke masyarakat bagaimana pola hidup yang sehat, bersih dan sehat. Ya. Bicara soal tadi disinggung soal pembangunan antara wilayah Tangerang dan Selatan dan Utara. Ya. Tentu kan kalau saya harus menyimpulkan belum merata lah begitu. Ya, ini bukan dosa atau kesalahan pemimpin sekarang. Kita terlalu lama memunggungi laut. Daerah-daerah pesisir pasti terbelakang. Mengapa memunggungi laut? Karena dulu kalau yang namanya laut itu nanti gitu loh. Makanya ketika Jawa Barat di demo oleh orang sebelah sini, orang sini minta
otonomi daerah, daerah otonom, kita pengen jadi provinsi sendiri, karena dari dulu yang dibangun ujung laut dibelakangi, maka di mana-mana pun daerah pesisir terbelakang. Ya. Kenapa? Karena ada konsep pembangunan yang memunggungi laut, gitu loh. Nah, hari ini kita sudah sadar bahwa laut tidak boleh dipunggungi, kita harus menghadap laut, gitu kan. Nah, makanya hari ini PR yang bagaimana kesenjangan itu, disparitas itu bisa dikurangi. Termasuk di lapangan mungkin Pak Petrus masih menemukan warga-warga yang kurang beruntung atau tidak mampu begitu? Iya, banyak di pesisir. Banyak, ya? Kita jalan sampai ujung kulon. Infrastruktur jalan, kesehatan masih sangat minim gitu. Dan itu bukan pekerjaan mudah, itu berat, membutuhkan biaya yang cukup besar. Itu karena lama kita punggungi. Oke, Pak Fitron. Ini adalah momentumnya pelaksanaan APBD 2024 Ya. mendatang. Nah, apa yang kiranya Ya, tahun depan kita ingin menyelesaikan semua jalan provinsi, mantap. Tahun depan kita ingin mengaktifasi layanan kesehatan dengan membuka 2 rumah sakit Labuan dan rumah sakit Cilograng. Itu artinya mendekatkan akses. Tahun depan kita juga ingin menekan angka stunting dengan berbagai macam program penurunan angka stunting hulu dan hilir. Bayinya dibikin sehat, promosi kesehatannya digencarkan. Kita juga ingin mencoba mendorong pendidikan yang aksesibel dan berkualitas. Ya, kayaknya tahun 2004 ini adalah masa di mana kita akan sedikit beranjak dari keterbelakangan. Karena usia kita juga sudah cukup. Oke, Pak Fitron. Masih banyak masalah ya? Oh iya. Khususnya Tapi begitu banyak masalah bukan berarti kita harus mencibir masalahnya. Fokus kepada solusinya. Siapapun kita, wartawan, anggota DPRD, LSM, masyarakat, harus fokus menjadi bagian daripada solusi. Bukan menjadi bagian dari masalah. Oke. Pak Fitron ini kan wakil rakyat dari Partai Golkar. Ya? Tentu tidak sendiri dong ya? Iya. Tentu banyak teman-teman dari anggota Dewan juga. Nah ini apakah ada aspirasi yang memang kadang juga menjadi bahasanya menjadi isu bersama begitu untuk dibawa kan ke kita masing-masing bekerja di DPRD itu berdasarkan fraksi, tapi juga berdasarkan komisi kan. Jadi isu-isu kita dibagi. Kan mungkin lah saya banyak bicara soal infrastruktur karena bukan komisi saya gitu. Tapi bukan berarti saya tidak bisa menyampaikan aspirasi di bidang infrastruktur karena saya badan anggaran. Saya bisa sampaikan itu di badan anggaran. Tapi yang jelas 2024 akan terus berlanjut lah begitu ya? Ya, doakan semuanya lancar. Dewan apa Bupati? Dewan dulu, baru setelah itu Bupati. Oke, Pak Fitron, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bertemu dengan podcast Kabar Banten. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan anggota DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Fitron Ulkan, yang saat ini juga kembali maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Kabupaten Panegang. Terima kasih, Fitron. Terima kasih. Saksikan terus Sobat Kabar Banten, podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.